Banyak sekali kejadian, kemudian kerusuhan, kegaduhan gitu di masyarakat, ya akibat dari tontonan video yang dibuat tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang saya pikir tidak punya wewenang, ya, tidak punya otoritas, tidak punya keahlian untuk menyampaikan hal itu. Waduh, terjadi lagi keuangan, ya jangan lagi ada orang flexing dalam rangka untuk Ponzi scheme gitu seperti terjadi di Indonesia, ya. Mumpung saya ketua asosiasi kreator konten, agar jangan bebas lah gitu. Jangan sampai dunia sosial media kita dipenuhi oleh hoax, hate speech, ujaran kebencian gitu ya, kebohongan-kebohongan, fitnah, framing. Video saya pernah di framing. Nggak begitu maksudnya. Dia punya intention lain, dia belokkan sehingga banyak sekali yang salah pengertian. Sudah saatnya konten-konten yang ada di sosmed sebelum diposting, kalau bisa yang membuatnya adalah orang yang memang punya keahlian, punya sertifikat di bidang itu. Minimal yang bidang-bidang tadi tuh, pendidikan, hukum, keuangan, kesehatan. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana, menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita, ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Kita menjadi saksi, ya, banyak sekali kejadian, kemudian kerusuhan, kegaduhan gitu di masyarakat, ya akibat dari tontonan video yang dibuat tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang saya pikir tidak punya wewenang, ya, tidak punya otoritas, tidak punya keahlian untuk menyampaikan hal itu. Ya itulah yang kadang-kadang membuat kegaduhan, ya, yang ya kita berapa kali, ya, bukan Indonesia saja, di seluruh dunia, ya, ada kerusuhan massal gara-gara pesan yang salah, hoax, ya, seperti yang terjadi di Inggris, seperti yang terjadi di berbagai negara lain. Ya, menarik kemarin tanggal 15 Oktober pemerintah Tiongkok, ya, Republik Rakyat Tiongkok juga membuat satu peraturan bahwa orang-orang yang bicara di sosial media, di sana ada Douyin yang ada TikTok, itu adalah orang yang harus punya sertifikat akademis malah. Ya terutama untuk orang-orang yang bicara masalah hukum, masalah keuangan, masalah kesehatan, ya masalah medical, ya masalah pendidikan. Itu adalah orang-orang yang harus punya sertifikasi, harus punya sertifikat, yaitu antara lain yang dikeluarkan atau ijazah-ijazah sertifikat yang dikeluarkan perguruan tinggi. Nggak bisa sembarangan. Ya mungkin kalau untuk bidang-bidang yang tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu bisa mempengaruhi orang, nggak apa-apa, ya. Mungkin dalam bidang hiburan, dalam bidang lain mungkin tidak perlu. Tapi bidang-bidang tadi, kesehatan, banyak sekali, ya, obat-obat palsu, ya, yang dibilang bisa ini ternyata bohong, ya. Juga masalah hukum, fatal itu kalau menyebarkan sesuatu masalah hukum, pengertian hukum yang ternyata tidak benar, ya. Mungkin juga masalah pendidikan. Banyak sekali juga terjadi hal-hal yang kadang-kadang waduh terjadi lagi. Keuangan, ya jangan lagi ada orang flexing dalam rangka untuk Ponzi scheme gitu seperti terjadi di Indonesia, ya. Ya dan itu saya pikir kita sepakat, ya, di Tiongkok. Kalau saya mah setuju. Saya ini adalah ketua konten kreator seluruh Indonesia, ketua asosiasi. Kepengen betul pemerintah itu hadir. Mari kita atur sehingga sosial media kita tidak gaduh untuk berita-berita yang tidak penting. Semuanya ngomong. Bayangkan kemarin ada orang dengan lantang mengatakan Raffi punya utang pajak sampai 300 miliar. Karena dia bilang kekayaannya adalah 1T. Ya,
Ternyata bayar pajaknya cuma 3 miliar. Dia bilang banyak sekali kurangnya. Orang ini udah kenceng ngomongnya salah. Orang ini tidak bisa membedakan mana pajak kekayaan. Pajak kekayaan itu ada aturannya sendiri tuh. Ada PBB. Ya yang enggak segitu. Enggak 30%. 30% itu adalah pajak penghasilan. Bayangkan orang enggak bisa membedakan antara pajak kekayaan, pajak penghasilan ngomong. Kasihan dong Raffi. Dan ini cuma satu contoh aja. Ada yang lain-lain tuh ngomong tentang apa gitu. Padahal dia bukan ahlinya, bukan pakarnya. Ya, kalau yang komentar saya kok ngomong bola, saya kan cuma nanya doang koci. Saya tidak pernah menggelarin saya pandit. Tapi untuk bola ya itu kan hiburan ya, bukan sesuatu yang serius. Saya akan serius ngomong tentang keuangan karena saya adalah akuntan. Ya, saya akan ngomong tentang banyak sekali tentang bisnis karena saya adalah pebisnis. Walaupun sertifikat tidak, tapi kan bukti. Orang tahu saya pebisnis. Orang tahu. Kalau saya ngomong manajemen, orang tahu saya pernah mimpin TVRI. Saya punya beberapa usaha yang saya pimpin. Jadi semoga ini menjadi sesuatu yang menarik. Semoga ya saya Bu Menteri Komdiji gitu. Kita pikirin yuk gitu. Mumpung saya ketua asosiasi kreator konten. Agar jangan bebas lah gitu. Jangan sampai dunia sosial media kita dipenuhin oleh hoax, hate speech, ujaran kebencian gitu ya, kebohongan-kebohongan, fitnah, framing. Video saya pernah di framing. Nggak begitu maksudnya. Dia punya intention lain, dia belokkan sehingga banyak sekali yang salah pengertian. Sudah saatnya negeri ini ya, di samping pembangunan yang terus kita lakukan, dipimpin Prabowo, sosmednya kita rapiin juga lah ya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Semua orang bebas ngomong ya. Jadi menurut saya ini yang saya ingin komentar dari teman-teman sekalian, setuju atau tidak kalau masalah ujaran-ujaran, masalah konten-konten yang ada di sosmed sebelum diposting, kalau bisa yang membuatnya adalah orang yang memang punya keahlian, punya sertifikat di bidang itu, minimal yang bidang-bidang tadi itu, pendidikan, hukum, keuangan, kesehatan ya, yang kalau bisa yang bicara adalah betul-betul orang yang ahli. Misal kalau masalah hukum, ya seorang Mahfud MD, Pak Yusril, ya, atau mungkin juga Hotman Paris Hutapea, ya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masalah kesehatan, misalnya kalau Pak Terawan bicara, ya, atau pakar-pakar kesehatan lain, para profesor, ya, supaya tidak gaduh, ya, supaya kita itu punya dunia medsos yang sangat kondusif. Jadi sekali lagi untuk bidang-bidang yang tidak boleh salah ngomong. Kalau salah ngomong bisa mempengaruhi banyak orang.